Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate tersandung kasus dugaan korupsi proyek Best Transceiver Station 4G pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022. Kini ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung pada Rabu 17 Mei 2023. Kejaksaan Agung menetapkan Johnny sebagai tersangka usai ia diperiksa selama 3 hari sebagai saksi. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta hari ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Kini Johnny akan menjalani pemeriksaan lanjutan selama 20 hari ke depan usai ditetapkan sebagai tersangka. Menkominfo itu kini telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung untuk kepentingan penyidikan. Sebelumnya, penyidik telah menggeledah mobil dinas, rumah Johnny di Kompleks Rumah Dinas Menteri, dan kantor Kemenkominfo. Atas kasus yang menjerat Johnny, negara diprediksi mengalami kerugian sebesar 8 triliun rupiah. Kasus itu bermula saat sang adik Gregorius Alex Plate diduga menerima sejumlah uang dan fasilitas dari anggaran bakti. Diketahui, uang yang diterima Alex mencapai 534 juta rupiah. Namun Kejagung belum memberikan penjelasan lebih detail terkait aliran dana bakti terhadap adik Johnny G. Plate tersebut. Terkait hal itu, Gregorius kini masih berstatus sebagai saksi atas kasus Johnny G. Plate. Dalam kasus ini, Kejagung juga menetapkan 5 pelaku lain atas dugaan korupsi proyek BTS 4G.